Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tanggapan terkait dengan udah banyaknya konten kreator yang serupa dengan aku, yang mungkin kontennya juga sama kayak aku gitu. Aku pengen kasih tanggapan dan pendapatku aja. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, mungkin aku mau flashback dulu ya. Ini aku mau ngasih tahu mungkin buat kalian subscribers baru aku tuh dulu sebenarnya kayak nggak nyangka dan nggak terlalu mikirin aku tuh bakal mendalami tentang tutorial atau tips and tricks terkait dengan YouTuber pemula. Karena mungkin buat kalian yang video aku yang dulu-dulu itu kebanyakan tentang atau seputar beauties yang sebenarnya nggak beauties amat gitu kan. Ibaratnya kayak tutorial makeup pemula, pokoknya yang amatiran lah segala macam. Nah, akhirnya aku udah mulai dapet celah nih. Aku udah bisa menentukan segmen mana yang mau aku sasar, yaitu adalah kalian-kalian YouTuber pemula, terutama yang menggunakan handphone. Karena pada saat itu aku lihat kayaknya masih sedikit deh konten kreator yang buat tutorial, tips and tricks seputar YouTuber pemula, terutama yang pakai handphone aja kayak gitu kan. Akhirnya aku mulai fokusin di sana. Tapi ini pastinya aku awalin dengan explore dulu ya. Aku biasanya tuh akan upload dulu tuh topik-topik, berbagai topik. Nanti aku lihat nih kira-kira views mana yang paling banyak, dan disitu adalah topik yang akan aku dalamin. Dan alhamdulillahnya adalah aku sering banget, alhamdulillah banyak banget komentar dari kalian, baik di video aku di YouTube ataupun DM Instagram personal ke aku. Itu banyak banget yang kalian tuh kayak termotivasi, juga terinspirasi karena video-video yang udah aku share sebelumnya. Kalian tuh jadi kayak bergerak gitu hatinya untuk mulai YouTube. Aku seneng banget karena apa yang aku share tuh alhamdulillah bermanfaat untuk banyak orang. Dan sekaligus aku juga menyadarkan kalau misalkan YouTube itu nggak harus punya kayak peralatan yang mahal, harus punya kamera dulu, harus punya ring light yang juta-jutaan atau segala macam. Karena hanya dengan handphone aja kalian tuh udah bisa mulai nge-YouTube di rumah, terus dengan setting kalian ala kalian sendiri kayak gitu. Dan sekarang ini aku lihat alhamdulillah udah mulai banyak konten kreator yang topiknya kurang lebih sama kayak aku. Kayak mungkin seputar tutorial, tips and tricks, kayak tutorial YouTuber pemula pakai handphone dan lain-lain. Dan yang lebih lucunya lagi adalah aku tuh sempet beberapa kali dapat DM Instagram terutama, itu kayak kalian tuh minta izin, Kak, aku boleh nggak bikin konten yang sama kayak Kak Adlina tentang topik A, tapi nanti aku versi aku sendiri nih, Kak. Terus aku mikir kayak, wah kok sampai ada yang izin kayak gini ya, maksudnya kayak ada yang minta izin. Karena emang menurut aku tuh ya nggak apa-apa topiknya sama, toh juga kan kalian pasti juga punya ciri khas masing-masing kan. Tapi ada juga yang nggak izin kayak gitu, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena aku ngerasa itu tuh bebas, bukan suatu hak cipta yang harus resmi, legal, minta izin segala macam, itu nggak sama sekali. Dan aku juga sering loh suka nontonin video-video kalian yang biasanya di thumbnail atau di judulnya tuh biasanya nama aku, misalkan kayak YouTuber favorit gitu kan, atau mungkin alasan aku nge-YouTube karena absen Hairunisa Adlina, terus bikin tutorial atau kayak cara-cara bikin opening ala aku, terus juga cover ala aku, closing ala aku, itu aku suka banget nontonin. Dan aku mikir kayak, oh ternyata dari channelku aja itu bisa jadi konten baru lagi buat kalian yang emang menurut aku itu kreatif banget sih. Tapi ini ya, aku tuh suka gemes banget, ada aja gitu aku, misalnya aku lagi nontonin video yang kayak tadi tuh, misalkan dia bikin ada sesuatu nama akunya gitu kan, aku nontonin tuh video kalian, terus ada aja yang komen kayak gini, ih kontennya sama deh kayak Kak Adlina, ih ngikutin deh segala macam. Jujur itu aku tuh nggak masalah sama sekali, karena apa, yang pertama rezeki udah ada yang ngatur, yang kedua itu adalah tugasnya konten kreator untuk men-share informasi kayak gitu kan. Dan kayak apa ya, janganlah suka komentar-komentar kayak gitu, karena pikirin juga perasaannya konten kreator tersebut. Karena ya untuk kita nih ya, memulai bikin video aja menghilangkan rasa mager, belum lagi kita harus edit video, upload video, itu tuh butuh usaha. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak mematahkan semangat konten kreator, terutama mereka yang pemula, yang mungkin aja kontennya masih ibaratnya masih sama kayak YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C. Menurut aku itu nggak apa-apa banget, karena setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Dan ternyata itu terjadi sama aku. Jadi kan buat kalian mungkin yang beberapa waktu ini aku lagi jarang kan untuk upload video karena masalah kesehatanku. Terus sekalinya aku upload video nih, terus mungkin dianggap sama orang video atau kontennya aku itu udah pernah diupload sama konten kreator lain. Ada aja yang komen kayak gini, ih kontennya kok sama kayak si A sih, ih udah ketinggalan banget, ih telat banget, ih udah tahu keles kayak gitu. Dah, terus kenapa gitu ya kalau misalkan kontennya sama gitu kan. Aku sempat mikir kayak,
ya udah nggak apa-apa gitu, karena bisa aja nih si Budi tahu informasi yang sama itu dari channelnya aku, si Malih tahu informasi yang sama dari channelnya si B gitu kan, si Markonah tahu informasi yang sama dari channel lain. Jadi itu menurut aku fine-fine aja, fair-fair aja, itu adalah tugas konten kreator untuk men-share hal-hal yang bisa ngebantu orang lain. Karena semakin banyak ibaratnya orang yang nge-share, semakin banyak juga orang yang bisa tahu kan, jadi nggak ada salahnya menurutku. Dan aku percaya mereka yang buat kontennya serupa sama aku itu juga nggak mungkin plek-plekan kayak dari hurufnya persis atau dari perkata atau perbait sama, itu nggak mungkin banget karena akan sangat susah kan. Pasti itu akan dibuat dengan versinya mereka masing-masing. Dan juga masalah perbedaan kayak dari segi penjelasan, terus juga pembawaan, itu pasti setiap orang punya ciri khasnya, punya gayanya masing-masing. Bisa aja nih si Budi, maaf ya si Budi lagi kan disebut-sebut, misalkan si Budi lebih ngerti, lebih cepet tangkep kalau misalkan dia nontonnya videonya aku. Tapi bisa aja si Malih gitu kan, dia tuh lebih ngerti dan lebih paham kalau misalkan nontonnya si B. Jadi nggak masalah, itu semua masalah selera kayak gitu kan. Dan juga aku juga nggak mempermasalahan banget sama orang yang mungkin kontennya serupa kayak aku. Dan aku sama sekali nggak mempermasalahkan orang yang bikin kontennya mungkin serupa lah gitu sama aku. Yaitu menurutku adalah karya yang dimodifikasi gitu kan. Pasti mereka punya ciri khasnya masing-masing. Dan aku percaya kalau ilmu tuh berkembang. Kayak misalkan contohnya nih, aku buat topik A tapi di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 mungkin dari YouTube-nya itu ada teknis baru, ada cara baru yang lebih update gitu kan ya. Otomatis itu akan menjadi peluang si konten kreator yang lain untuk memperbaharui serta menambahkan informasi yang topiknya sama tapi dengan cara yang berbeda yang sebelumnya nggak ada di tutorialnya aku. Jadi bukan berarti kalian nonton videonya aku yang di tahun 2018 itu terus kasih komentar, ih kok videonya nggak lengkap kayak si A sih, si A lebih lengkap. Ya jelas si A bikinnya tahun 2019 dengan teknis yang baru, pasti kan juga hasilnya akan lebih lengkapan dia gitu kan. Jadi ibaratnya aku seneng lah kalau misalnya ngeliat orang lain tuh sukses gitu, karena rezeki tuh gak kemana, asli dah. Lagian tuh ya, dari pihak YouTube sendiri kagak ada tuh namanya larangan kayak Adlina, kamu gak boleh ya bikin video yang persis sama kayak si B. Itu nggak ada sama sekali, itu kayak semua itu bebas aja, kecuali kalian reuploader ya. Kalau reuploader sih udah pasti itu mah melanggar hak cipta karena kalian mengupload video orang lain tanpa izin yang bukan karya kalian, yang bukan original. Kalau mungkin buat kalian yang belum tahu, reuploader tuh kayak misalkan nih aku buat video kayak gini, terus kalian download video aku, terus kalian upload ulang tuh di channel kalian, seolah itu adalah video kalian, seolah itu adalah karya kalian. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya cuma kontennya sama dengan dijelasin cara yang beda, itu mah nggak masalah banget. Contoh lain lah misalkan kayak Samyang Challenge, itu bahkan nggak cuma di Indonesia kan, itu pasti di seluruh dunia bikin Samyang Challenge. Pasti nggak ada yang protes juga kan, ih videonya udah pernah dibikin sama si A. Itu nggak mungkin kan, karena ya semuanya tuh bebas kayak gitu, semuanya tuh dengan caranya masing-masing. Oke. Intinya, kamu itu akan jauh lebih seneng di saat ada orang lain yang berhasil, meskipun mungkin cuma 1% lah itu akibat informasi yang kamu share kayak gitu kan. Dan aku juga cukup banyak nih dapet komentar di YouTube atau bahkan DM ke Instagram aku yang bilang kayak, makasih ya Adlina, berkat kamu aku udah berhasil nih ngedapetin gaji YouTube. Kadang aku mikir ya kayak, bahkan mungkin peran aku di kesuksesan dia tuh mungkin cuma ya sekitar 15%. Sisanya itu adalah dari usaha kalian, dari konsisten kalian, dari kemauan kalian, dan pastinya masalah doa gitu kan. Kalian mau berusaha atau enggak, karena percuma aja kalau misalkan aku udah nge-share informasi tapi nggak kalian ikutin, ya itu hasilnya bakal beda lagi gitu kan. Jadi ibaratnya kayak, ya aku seneng lah kalau misalnya Bapak ngeliat kalian sukses juga. Jadi buat kalian YouTuber pemula yang mungkin isi kontennya mau seputar tips and tricks atau tutorial YouTuber pemula, pokoknya jangan patah semangat, harus konsisten, harus memberikan informasi yang terupdate pastinya. Bisa aja loh subscribers atau views kalian itu ngalahin aku, ngebalap aku, itu nggak ada yang nggak mungkin. Oke, segitu dulu aja tanggapan aku terkait dengan keadaan konten kreator YouTuber pemula saat ini gitu ya. Kan ini aku cuma ngasih tanggapanku aja, mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!